Ki kosong lho. Mam. Kosong, bener, bebereun. Sabaraha ka demor. Lega. Ka demor, sabaraha ka demor. Ayo. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والكرام إلى جميع مشايخ الأمة شيخ إمام السرمسي رحمه الله تعالى ويرزق الشيخ رحمه الله ويغفر ذنوبه ويوحد درجاته إن الشيء لله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Dibuka halaman 72. Halaman 71 yang putih, yang kuning 28. Halaman 71 yang putih, yang kuning halaman 70. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Halaman 73 ya. Yang putih halaman 73. Halaman 73. Bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Syekhul Imam Al-Ustadu Syarafuddin Al-Uqayli rahimahullahu ta'ala yaqulu as-sawabu indi fi hada ma fa'alahu masyayikhuna wa kana lan ono asy-syaikhu sapa guru al-imamu kang dadi imam al-ustadu kang dadi ustad Syarafuddin rupani Imam Syarafuddin al-Uqayliyu kang bangsa Uqail rahimahullahu ta'ala yaqulu iku dawu sapa al-ustadu Syarafuddin ing dawu as-sawabu utawi kang bener indi mungguhe ingsun fi hada ing dalam iki perkara fi hada ing dalam iki perkara ma iku barang fa'ala kang agawe hu ing ma masyayikhuna sapa guru kita masyayikhuna sapa pira-pira guru kita rahimahullahu ta'ala wa annahum lan sa'tuhuni masyayikhuna lan sa'tuhuni masyayikhuna kan
iku ana sapa masyayikhuna yakhtaruna iku padha milih sapa masyayikhuna iku padha milih sapa masyayikhuna lil mubtadi maring wong kang ngawiti ngaji lil mubtadi maring wong kang ngawiti ngaji siwaratil mabsutati ing cilik-cilike kitab kang den beber ing cilik-cilike kitab kang den beber li'annahu karana sa'tuhuni siwaratil mabsutat li'annahu karana sa'tuhuni siwaratil mabsutat aqrabu iku luwih parek ilal fahmi maring faham wadhabti lan melanggeri wadhabti lan melanggeri wa abadu lan luwih ado minal malalati saking bosen minal malalati saking bosen wa aksaru lan luwih akeh wukuan apane tumibane wukuan apane tumibane wayam bagi lan sayukjo ayu alliko apa yen to nyateti sapa muta'allim ayu alliko apa yen to nyatet sapa muta'allim as-sabqa ing oleh ngaji ba'da dhabti ing dalem sakwuse melanggeri wal i'adati lan baleni kasiron kelawan akeh fa innahu mongko satuhune nyatet fa innahu mongko satuhune nyatet nafiun iku manfaati jiddan kelawan temen nafiun iku manfaati jiddan kelawan temen wala yaktubu lan ojo nulis al muta'allimu sapa wong kang golek ilmu syai'an ing suwiji-wiji la yafhamu kang ora faham sapa muta'allim hu ing syai' kang ora faham sapa muta'allim hu ing syai' fa innahu mongko sa'tuhune yaktubul muta'allim syai'an la yafhamuhu fa innahu mongko sa'tuhune nulis barang kang ora faham yurisu iku nyebabaken apa nulis kala latat tab'i ing tumpule watak wa yudhibu lan ngilangaken apa nulis
kang ora faham, wa yudhibu lan ngilangaken apa nulis kang ora faham, al fitnata ing kepinteran, wa yudhayyi'u lan nyiak-nyiakaken apa nulis kang ora faham, awqatihi ing pira-pira waktune muta'allim, wa yambagi lan sayukjo ayyajtahida apa yen to nemen-nemeni sapa muta'allim, yen to nemen-nemeni sapa muta'allim fil fahmi ing dalam faham, minal ustadi saking guru, au bit ta'ammuli utawa kelawan ngangen-ngangen, wa tafakkuri lan mikir-mikir, wa kasratit takrori lan akehe bolan baleni, fa innahu mongko saktuhune kelakuan idza qalla iku ing dalem nalikane sethithik, as-sabqu apa oleh ngaji, wa kasura lan akeh, at-takraru apa oleh bolan baleni, wa ta'ammulu lan ngangen-ngangen, yudriku mongko nemu sapa wong, wa yafhamu lan faham sapa wong. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan fasul fi bidayatis sabqi qadrihi wa tartibihi, melanjutkan pembahasan tentang cara-cara atau permulaan bagi seorang santri dalam memulai mengajinya. Apa yang dilakukan oleh seorang santri ketika hendak mau ngaji atau hendak dalam mencari ilmu, apa yang dia lakukan? Kemudian wa kana Syekhul Imam Al-Ustad Syarafuddin Al-Uqaili, ada seorang guru besar dan juga menjadi seorang imam besar dan mengajar di berbagai ilmu, bermacam-macam ilmu. Beliau punya nama Syarafuddin Al-Uqaili, beliau punya nama Syekh Imam Syarafuddin Al-Uqaili rahimahullahu ta'ala. Jadi ada pesan dari beliau, seorang ulama besar fi zamanihi, di zamannya, entah berapa ratus tahun beliau itu dari sekarang, mengatakan bahwa as-shawabu indi, cara metode atau cara belajar yang benar. Ini menurut beliau, saya hanya menyampaikan, saya hanya menerjemah dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh beliau pada puluhan tahun yang lalu. Apa kata Syekh Syarafuddin ini mengenai cara-cara yang baik,
cara-cara yang pas bagi seorang orang yang menuntut ilmu. Kata beliau apa? As-shawabu indi fi hada ma fa'alahu masyayikhuna. Menurutku cara yang baik dalam mencari ilmu itu cara-cara yang sudah dilakukan oleh masyayikh kita. Jadi cara yang baik dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu, yang baik, yang pas itu adalah cara-cara yang sudah dilakukan oleh guru-guru atau masyayikh-masyayikhnya Syekh Imam Syarifudin Al-Uqaili ini. Jadi beliau itu punya guru yang caranya itu sangat disenangi atau sepakat dengan cara-cara yang disampaikan oleh gurunya. Wa annahum kanu yahtaruna limubtadi sigharatil mabsutat. Di antara cara yang baik, kata beliau, dalam menuntut ilmu, jadi seorang santri ketika hendak memulai ngajinya, ia yakhtaruna lil mubtadi sigharatil mabsutat. Para guru-guru dulu ketika memulai ngaji kepada murid-muridnya, beliau itu lebih memilih kitab-kitab yang kecil, yang tipis-tipis. Itu diantara cara yang dilakukan oleh ulama-ulama dahulu, sehingga memunculkan orang alim, sehingga memunculkan orang yang ahli fikih. Beliau itu ngajar pertama itu bukan kitab-kitab besar, tapi kitab-kitab tipis. Atau yang mungkin yang lebih kita ketahui seperti fikih, itu dari dasar. Dari dasar-dasar dulu, kemudian lanjut ke atas sampai yang lebih besar. Ada misalnya kita belajar Safinah, kitab Safinah, itu kemudian lebih tinggi lagi, Fathul Qorib misalnya, lebih tinggi lagi, kemudian Fathul Mu'in, terus ke atas sampai Fathul Wahhab. Dari tipis, dengan tipis ini banyak ulama-ulama dahulu itu mengetahui ilmu-ilmu dasarnya. Sama kalau kita belajar ilmu nahwu itu kita tidak langsung belajar Alfiyah Ibnu Malik atau Ibnu Aqilnya. Kita belajar misalnya Jurmiyah dulu, masih mungkin belum ada Al-Miftah lil Ulum, Sekarang lebih mudah. Kita belajar Jurmiyah tingkat dasar, kemudian lebih tinggi lagi kitab Al-Imriti, kemudian di atasnya lagi kitab Alfiyah Ibnu Malik, dasarnya. Setelah itu terus sampai kitab-kitab yang lebih tebal. Jadi pertama yang dipilih oleh ulama-ulama dahulu dalam mengajari santrinya bukan langsung Fathul Wahhab terlebih dahulu, enggak, dasar-dasar dulu. Dasar dikuasai. Kita belajar ilmu itu kan harus dari dasar. Kita kalau ingin tahu baca kitab harus tahu ini kalimat apa, ini i'rabnya apa, harus tahu. Tidak mungkin kita belum tahu ini kalimat apa, ini huruf apa, kemudian kita langsung belajar mubtada, itu tambah bingung. Kuasai dulu dasar-dasarnya, kalimat apa, tandanya apa, itu rukun sholat ada berapa, itu harus dikuasai dulu. Baru setelah itu belajar yang lebih tinggi. Jadi cara-cara yang seperti ini diterapkan oleh ulama-ulama dahulu, bahkan diterapkan oleh guru-gurunya Imam Syekh Syarifudin Al-Uqaili ini. Karena apa kok ulama-ulama dahulu itu lebih memilih kitab yang tipis-tipis, lebih memilih kitab yang tipis dan banyak ringkasannya. Li'annahu aqrabu ilal fahmi wad-dhabti wa ab'adu minal malalah wa aksaru wuqu'an. Karena kalau kita belajar kitab tipis-tipis, itu senang, aqrabu ilal fahmi, dan lebih mudah untuk difaham, lebih mudah untuk difaham, wad-dhabti, dan bisa lebih mudah untuk dihafalkan, lebih cepat karena cuma kitabnya tipis. Wa ab'adu minal malalah wa aksaru wuqu'an, dan juga belajar kitab kecil itu
tidak membosankan. Paham ya? Belajar kitab kecil itu tidak membosankan. Nah, makanya Al-Miftah itu dimunculkan karena memang banyak teman-teman itu kalau belajar nahwu, belajar alfiyah, kemudian atau belajar jurmiyah, belajar imriti, ini malah ya. Karena saking mungkin jelimet, nah, sehingga di peta-peta ada jilid 1, jilid 2, jilid 3 dan jilid 4 itu ya. Di antara faedahnya karena apa? Ulama-ulama dahulu itu lebih memilih kitab yang tipis-tipis dan kitab yang kecil-kecil. Nah, ini karena memang lebih mudah difaham, lebih nyaman untuk dihafalkan dan tidak merasa jenuh ketika belajarnya. Nah, ini ya. Nah, kita belajar seperti itu, ini senang ya. Beda dengan kita belajar langsung Fathul Qorib ya. Belum tahu dasar-dasar ilmu fikih ya. Tidak tahu syaratnya sholat apa, wudhu apa, langsung belajar misalnya Fathul Qorib, ini kebingungan. Tapi kalau dimulai dari bawah, Safinah ya, kitab Safinah dasar-dasar, kemudian ke atasnya lagi terus ya, Fathul Wahab ya, Fathul Mu'in, Fathul Qorib dan kitab-kitab yang lain misalnya, ini lebih senang dan lebih mudah untuk dihafal. Nah, itu. Kemudian wayam bagi ayu alika sabqa ba'da dhabti wal i'adah. Seharusnya bagi orang yang mencari ilmu ini aktif dalam mencatat ya. Mencatat apa-apa yang diterangkan oleh gurunya. Ini adalah di antara cara-cara yang diterapkan oleh ulama-ulama dahulu ya. Jadi mencatat keterangan guru, ini termasuk cara-cara kita mudah untuk mendapatkan ilmu ya. Harus wayam bagi, kata beliau, ayu alika sabqa, mencatat setelah ngajinya, ngaji catat. Oh, kata ustaz tadi apa ini? Nah, misalnya kata ustazah ini apa ini? Dicatat semuanya. Dan artinya punya buku khusus. Harus seperti itu. Setelah menghafal dicatat. Ya. Apa mudahnya? Biar mudah untuk mengulangi yang dia hafal. Diringkas sendiri. Nah, setelah itu, oh ini dihafalkan, kemudian diulangi terus menerus ya. Ini cara yang baik dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Karena apa? Kok santri itu harus banyak nulis keterangan-keterangan gurunya? Tidak apa-apa kitab itu penuh dengan makna atau penuh dengan keterangan gurunya, bagus. Daripada kitabnya tidak ada maknanya, bersih ya. Bersih, tidak ada maknanya, tidak ada keterangan gurunya. Ini masih lebih baik kitab itu banyak catatan-catatan ya, coretan-coretan guru, tapi coretan yang penting ya. Benigun kororet coret ya, tapi catatan penting yang disampaikan oleh guru penting ya. Itu lebih mudah ya. Itu lebih mudah ya. Itu lebih mudah memahami dan lebih mudah untuk dihafalkan ya. Sama dulu saya ketika belajar misalnya kitab Fathul Qorib ya, itu penuh ya, penuh dengan makna, penuh dengan keterangan guru, sampai tak padeng, sampai tak kelihatan kosong-kosongan kitab itu, penuh dengan catatan, karena tidak tahu nerjemah dulu ya. Saya tidak tahu nerjemah, gimana caranya? Mendengarkan keterangan guru, ditulis ya. Apa ini maksudnya nah, itu kalau tidak paham, terkadang saya itu memberikan tanda tanya, kita tanyakin di Pak Guru ya, harus seperti itu. Saya kasih tanda tanya, ini yang harus ditanyakan nanti ya. Jangan dibiarkan pokok sekolah, pokok pernah pondok, itu salah ya. Pokok ngakan, pokok kenyang, itu salah itu ya. Jadi belajar itu harus seperti itu, mencatat apa yang disampaikan oleh guru, ditulis ya. Nah itu nanti lebih mudah untuk belajar, lebih mudah untuk diulangi, dan lebih mudah untuk dihafal. Itu cara yang baik sesuai yang disampaikan oleh imam ini ya. Harus fa innahu nafi'un jiddan, sangat bermanfaat. Mencatat keterangan-keterangan guru itu sangat bermanfaat. Tidak masalah kitabnya yang kalian beli, kitab ini penuh dengan catatan guru, tidak masalah. Yang penting-penting dicatat ya, semuanya keterangan gurunya dicatat. Bahkan guraunya seorang guru catat. Guru itu tadi guraunya seperti catat ya. Itu akan bermanfaat juga ya.
dicatat. Karena kalau tidak dicatat itu keterangan itu akan hilang begitu saja. Ya. Makanya ada istilah itu, ilmu itu seperti soidun, hayawan buruan. Ya. Seperti kita memburu hayawan, sulit. Ya. Ya. Tapi ketika sudah kita kena hayawannya, kita ikat. Sama, ilmu seperti itu harus kita cari. Tapi ketika sudah kita dapat ilmu disampaikan oleh guru, kita catat, kita ikat. Ya. Wal kitabah qaiduhu, dengan menulis itu ini seperti mengikat ilmu yang kita punya, ilmu yang disampaikan oleh guru kita catat. Sama. Dulu ketika saya tidak bisa nerjemah, tulis kopi keterangan guru, sampai kitab Fathul Qorib saya itu tak padang yang kuning, hitam semua, karena ingin tahu. Terus berjalan 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, itu lebih mudah nanti. Nah ini memang sesuai yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji ini, bahwa seorang santri itu harus sering nyatet keterangan-keterangan guru, punya buku rahasia, ya. Punya buku khusus dalam belajar, nulis, ya. Yes, titik. Kemudian wala yaktubul muta'allim syai'an la yafhamuhu fa innahu yurisu kalalata tab'i wa yudhibul fitnah wa yudayyu awqati. Ya. Mengenai dengan mencatat keterangan guru, ini harus mencatat sesuatu yang sudah difaham, ya. Sudah faham, catat, ya. Atau nanti dikasih tanda, oh ini yang tidak paham, ya. Jangan mencatat sesuatu yang masih belum difaham dicatat, ya. Nah, itu. Jadi mencatat itu ya dicatat keterangan-keterangan gurunya, kemudian kalau nanti memang tidak paham itu ditanyakan langsung kepada guru, itu bagus, ya. Itu lebih mudah, belajarnya mudah, ya. Itu. Setelah itu dihafalkan, kemudian difahami, ya. Makanya yang baik itu hafal dulu kemudian faham, ya. Makanya meskipun kita belum faham mubtada, khobar, ya, tapi nadoman hatam, ya kan? Nadoman setoran hatam. Keterangan guru masih belum nyampe mubtada khobar, masih nyampe bab kalimat misalnya, ya. Karena memang hafal dulu, ya. Jadi belajar itu seperti itu. Bahkan menjaga 2 huruf, ya. Hafal 2 huruf alif ba misalnya, itu lebih baik daripada mendengarkan kitab 1 lembar, ya. Hafal 2 huruf, 2 kalimat, ya. Ini lebih baik mendengarkan 1 bab pelajaran. Ini saking pentingnya menghafal. Dulu seperti itu. Misalnya seperti ini, kita belajar bab mubtada, ya. Di situ ada nadoman al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Dihafalkan dulu, jangan langsung difahami. Mubtada dihafalkan dulu nadomannya, ya, itu cara. Kemudian setelah itu dipikir-pikir, diangan-angan, apa maksud dari yang saya hafal ini, apa maksudnya, ya. Ari apa amalan dia, ya. Ini apa amalan sakit gigih, ya, ketika dibaca al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Apakah ini dibaca ketika ini apa seperti ini? Jadi harus difahami. Oh ini menjelaskan tentang mubtada, misalnya. Mubtada al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu. Mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa, ya. Selamanya dibaca rofa. Oh berarti mubtada di rofa. Harus seperti itu. Ya. Yang sepi dari amil-amil, ya. Yang sepi dari amil yang lain, oh berarti ketika seperti ini, oh jadi mubtada, harus seperti itu, ya. Jadi hafal dulu kemudian faham, ya. Makanya di pesantren itu nadoman itu dihafalkan dulu, faham itu nanti di belakang, sedikit demi sedikit, ya. Ya. Jadi menurut suatu pendapat bahwa menghafalkan 2 kalimat ini lebih baik daripada mendengarkan 1 bab, mendengarkan lebih baik daripada 1 kitab, 2 lembar. Ini lebih baik menghafalkan 2 kali dari mana.
Masih lebih baik menghafalkan meskipun 2 kalimat daripada mendengarkan saja sampai hatam, sampai 2 lembar, sampai 1 qoras. Ini masih lebih baik menghafal. Jadi biasakan kita itu menghafal. Jadi orang yang sering menghafal itu bukan tambah orang yang sering menghafal itu kecerdasannya bertambah. Orang yang sering menghafalkan itu kecerdasannya terus bertambah. Terus, coba buktikan. Terus bertambah. Karena apa? Karena otaknya itu sering dipakai. Semakin kita banyak menghafal, maka semakin tajam pemikiran kita. Maka semakin tajam kita untuk memahami. Karena apa? Karena otaknya sering dipakai. Dipakai maksudnya dipakai benih yang alam di ruang. Dipakai untuk memikir. Itu. Jadi sering kita hafal, sering kita menghafal, sering mengingat-ingat, mentakror. Ini menajamkan pemikiran kita. Coba buktikan. Orang yang sering menghafal itu pinter biasanya. Orang yang sering menghafal itu nanti lambat hari, lambat tahun dia akan menjadi cerdas. Sama dengan pisau meskipun sampean ngobongnya tajam, tidak pernah dipakai, itu akan tumpul. Tak kira di kebengerak bebeng liak. Tapi meskipun pisaunya tumpul atau tidak pernah dipakai, tidak pernah pisaunya tumpul tapi sering dipakai, gengseh. Setiap hari, 1 minggu, 1 bulan, ini tajam ini, sama. Otak meskipun awalnya tumpul, sulit menghafal, paksa menghafal, paksa memahami. Nanti hari demi hari dia akan cerdas. Buktikan, Kalau tidak percaya nih, buktikan sudah. Ini terbukti. Orang yang sering menghafal itu ujungnya akan cerdas pasti, dan pengetahuannya akan luas. Kalau otak ini tidak pernah digunakan, tedung tuh, pagi tidur, malam tidur, siang tidur, tiada hari tanpa tidur, full day. Ini akan tumpul otaknya. Ketika suruh menghafal, coba mubtada adalah ngak-ngakan, karena otaknya tidak pernah dipakai. Banyak seperti itu contohnya. Jadi kecerdasan itu, orang cerdas itu bukan orang yang cerdas langsung, tapi melalui proses. Sama. Yang asalnya misalnya hafalan kita sedikit, tapi sering kita pakai, ini akan melebar. Paham ya? Akan melebar. Dan akan kalau sudah seperti itu lebih cerdas. Jadi teman-teman yang masih hafalannya sulit, terus dipaksa. Itu berarti sudah mau langkah untuk cerdas. Jangan biarkan otak itu kita tumpul. Maka kalau sudah otak itu tidak digunakan, maka al-jahlu akan menjadi orang yang bodoh, tolol, gendeng. Jangan seperti itu. Kata Imam Syafi'i, orang yang bodoh itu, yang bodoh, yang tolol itu dianggap mati. Wujudnya sudah dianggap tidak ada. Gelem sampean. Dianggap orang yang bodoh tidak ada. Hidupnya sudah dianggap mati karena dia tidak bermanfaat. Dan juga tidak memanfaatkan orang lain. Tidak bermanfaat kepada orang lain. Nah, itu. Jadi cara yang dilakukan oleh ulama dulu itu bukan faham dulu. Makanya banyak di muqaddimah kitab itu biasanya liyashula, agar mudah untuk difaham. Liyashula hifdhuhu, seperti itu. Karena apa? Musannif meringkas kitab biasanya di muqaddimah kitab. Ada kata-kata dari beliau biasanya liyashula hifdhuhu. Saya meringkas ini, kitab ini tujuannya biar mudah untuk difaham. Bukan biar mudah untuk biar mudah untuk dihafal, bukan biar mudah untuk difaham. Jadi ulama-ulama dulu ketika nulis atau meringkas kitab yang asalnya tebal, diringkas lagi, diringkas sampai menjadi nadom, sampai kecil menjadi satu nadom yang isinya sebenarnya mencakup beberapa masalah.
diringkas hanya menjadi nadhom. Tujuannya apa dari beliau? Yasula hifdhuhu, biar santri yang membaca kitab itu karangan beliau ini gampang menghafalnya, ya kan? Seperti itu, sampai ulama-ulama itu seperti itu agar banyak peminat dalam kitabnya. Nah, jadi usahakan teman-teman itu biasakan untuk menghafal. Tak gelem apal Ustaz, paksa. Ya. Dihafalkan dulu, ya. Jadi dihafalkan tidak harus hafal 100%, tidak. Setidaknya sudah hafal, baru di situ mulailah untuk memahami. Seperti tadi contohnya, al-mubtadas munrafuhu mu'abbadu angkulil lafdin amilin mujarradu. Diingat-ingat apa ini maksudnya. Mubtada aja apa benar? Ya. Mubtada ini laki apa bini? Harus seperti itu. Artinya kita telusuri kapan mubtada itu ada. Ya. Kalau ada mubtada itu biasanya ada khobar. Nah, khobar itu apa? Harus seperti itu. Diangan-angan sedikit demi sedikit dihafalkan, kemudian dihafal. Itu akan melekat. Ya, akan melekat dan lekatnya lama. Beda dengan orang yang belajar semalam kebut. Ya, artinya semalam kebut itu besok ujian, sebelumnya tidak pernah belajar, semalam belajar. Ya, meskipun nilainya baik, ini 1 hari 2 hari kemudian hilang hafalannya karena tidak dipersiapkan dari sebelumnya. Itu. Jadi kalau orang itu ingin semakin cerdas, banyaklah menghafal, sering menghafal, nanti akan cerdas sendiri. Tidak usah pilih secerdas engkau ya, pilih sebentar engkau ya, tidak usah. Kita mulai dengan kita banyak menghafal. Ada doa sedikit, apa doanya ini ya, doa kunut misalnya, dihafalkan doa kunut ya. Doa iftitah dihafalkan misalnya, doa makan sedikit dihafalkan ya. Nah, itu. Dan juga sering mendengar dihafalkan ya. Karena di antara kita cepat menghafal itu sering mendengar ya. Adakah di antara kalian ini pernah menghafalkan Fatihah? Tak ada ya. Saya pernah menghafalkan Fatihah? Tidak ada ya. Fatihah itu kita hafal karena sering didengar dan sering dilihat memang ya. Itu. Jadi biasakan untuk menghafal, karena dengan menghafal itu memori hafalan kita tambah luas ya. Kecerdasan kita akan lebih cerdas, meningkat. Nah, itu. Nah, dan juga catatan dari keterangan ini bahwa sering-seringlah mencatat keterangan guru. Catat ya. Jangan hanya membaca amalan dari guru baru catat ya. Amalan bisa terbang, ya, catat ya. Tapi keterangan gurunya tidak pernah dicatat. Jangan juga seperti itu ya. Ya, jadi yang penting itu dicatat semuanya, hal-hal yang penting, baik amalan ataupun keterangan guru atau candaan seorang guru, catat. Nah, itu akan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menerapkan dan bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatina fi dinina. بعلمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على محمد. Aja mulai.